Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya Let's continue to chapter 5. What were they doing on page 82. Okay. Let's check on activity 1. Look at the picture. Discuss with your friend about the picture. Number 1. What is happening? Apa yang terjadi? Kita lihat untuk yang gambar A ya. Di sini ada apa ini? Ini banjir ya. Kemudian ini mestinya tsunami. Kemudian ini gempa bumi ya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengatakan bahwa what is happening, kita bisa menjawab maksudnya ya. Kita menjawab there were several natural disaster. Nah, jadi di sini adalah beberapa bencana alam ya. Ini flood, banjir, earthquake. It's tsunami. Jadi ini tsunami ya. Air laut masuk ke daratan dengan gelombang yang sangat tinggi. And then for the pictures on C is earthquake. Jadi gempa bumi. Ini kan kelihatan ada patahan-patahan seperti itu. Kemudian yang nomor kedua. What are the people in picture doing? Apa yang dilakukan dari orang-orang di dalam gambar? They were evacuating. Mestinya kan itu. Orang-orang pastinya dievakuasi, sedang mengevakuasi dirinya atau menyelamatkan dirinya. Jadi kita bisa mengatakan they were evacuating. Number 3. What might you do if you are in such a situation? Apa yang akan lakukan jika kamu berada di dalam situasi tersebut? Nah, mestinya adalah biasanya kalau ada bencana seperti ini ya kan lembaga pemerintah yang turun tangan itu adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita mestinya apa yang kita lakukan? Atau I will obey what the government say. Atau I will obey what the government say. Apa yang pemerintah perintahkan. Ini the government ini bisa diwakili oleh BNPB ya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah, atau kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh BNPB. Misalkan ayo mengungsi ke sana, ya udah ikuti saja. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, let's continue to activity 2. On activity 2. Activity 2. You are going to read a text. However, first you should be familiar with the following word. Write the meaning of this word in Indonesia. Oke. Ini kita hanya sebatas diminta untuk mentranslate ya. Insist. Insist itu adalah bersikeras. Insist. Bersikeras. Kemudian accordingly itu mengandung arti karenanya. Kemudian rush itu mengandung arti segera atau bergegas. And then explode itu meledak ya. Explode itu adalah meledak. And then struggle adalah kesulitan.
kesulitan. And then slippery, slippery itu licin ya. Slippery itu licin. And then manage itu bisa dikatakan mengatur, bisa, berhasil juga bisa ya. Manage, berhasil juga boleh. And then swallow, swallow itu menelan. Menelan. Nah, ini adalah untuk arti pada activity 2. And then continue to activity 3, kita diminta untuk membaca sebuah teks ya di sini. Now read the text carefully. A mood float. Pak Jul tidak akan bacakan bahasa Inggrisnya ya, mengenai pronunciation-nya silahkan kalian bisa belajar sendiri. Pak Jul hanya sebatas mentranslate. Banjir lahar. Hari ini adalah sebuah pagi yang sangat indah. Saya bangun pagi dari tempat tidurku untuk menikmati pohon yang hijau dan udara sepanjang jendela di kamarku atau di ruang tidurku. Tiba-tiba saya mendengar suara jeritan. Itu ternyata adalah suara ibuku. Saya tidak dapat mendengar secara pasti apa yang dia katakan, tetapi saya mendengar sangat keras dan mengetuk pintu di dalam ruanganku. Ibuku tadi insist ya, insist itu adalah bersikeras. Ibuku bersikeras menyuruhku untuk segera keluar. Dia kelihatan panik. Kemudian saya bergegas keluar untuk membuka pintu dan dia memerintahkanku atau mengatakan padaku bahwa banjir telah datang. Pada titik ini saya mendengar juga beberapa tetanggaku di luar menjerit tentang kedatangan banjir. Kemudian ibuku menyuruhku untuk meletakkan set TV di atas lemari untuk menjaganya dari air. Saya segera melaksanakannya. Kemudian saya berlari ke ruanganku dan berusaha untuk menyimpan beberapa buku dan kertas dengan meletakkannya di atas klosetku. Kemudian tidak beberapa lama, not long after that, tidak beberapa lama, segera sesaat itu muncul dari bawah bagian kloset sesuatu, muncul dari bagian bawah ya, bagian bawah pintu. Jadi kemungkinan besar ini airnya atau lumpurnya itu muncul dari bawah pintu. Kemudian ruang keluargaku juga sudah penuh dengan lumpur. Kelihatannya kami menyadari bahwa banjirnya itu bukan hanya air, tetapi lumpur. Lumpur yang berasal dari gunung berapi ya, mengandung lahar dingin yang karena ledakan, ini mestinya had explodednya itu ledakan gunung berapi ya, beberapa hari yang lalu. Hanya dalam 5 menit lumpur mampu mencapai ketinggian lututku. Kemudian it went up faster. Kemudian naik sampai dengan my hip and to my chest. Jadi naik mulai dari mata kaki, kemudian lutut, kemudian ke atasnya. Kemudian saya meminta ibuku untuk segera keluar dan memanjat atap setelah dalam kesulitan dalam mendaki atap yang licin, slippery tadi kan licin. We manage, kami berhasil mencapai atap. Kita duduk di sana
dan melihat dengan kesedihan di mana beberapa benda ditelan oleh lumpur. Almost everything we have, segala sesuatu yang kita punya ditelan oleh lumpur. Seperti itu. Oke, activity 4. According to the text in activity 3, state whether the following statement are true or false. Give a tick to the correct answer. Number 1. The writer told her mom about the coming flood. Nah, itu jelas false. Yang memberitahu banjir, bahwa ada banjir, itu ibunya, bukan si penulis ya. Seperti itu. Jadi 1 ini false. 2. The writer tried to save their belonging. Itu benar. Jadi si penulis berusaha untuk menyelamatkan benda yang dia punyai. Jadi nomor 2 adalah true. 3. The mood was a sign that Mount Merapi was going to explode. Itu jelas false. Bukan laharnya sebagai tanda Gunung Merapi telah meletus, tapi ini setelahnya, kejadian setelahnya. Meletus dulu baru ada banjir lahar dingin, ya. Jadi nomor 3 ini adalah false. 4. When the flood was higher, the writer and his mom climbed onto the roof. Ini juga jelas benar. Ketika banjir semakin meninggi, si penulis dan ibunya memanjat atap. Jadi 4 ini true. 5. The family suffered a lot of loss because of the flood. Ini juga benar. Jadi keluarga ini merasakan banyak kehilangan. Ini tandanya almost everything we had. The mud swallowing. Jadi ditelan oleh lumpur. Jadi pernyataan 5 ini adalah benar atau true. And then for the activity 5, read the text in activity 3 again. Number the sentence to show the correct even order. Nah, kita diminta untuk mengurutkan mengenai urutan kejadiannya, ya. Kita diminta untuk mengurutkan mengenai urutan kejadiannya. Oke, kita urutkan yang pertama. The writer and his mom managed to save themselves by climbing onto the roof. Ini jelas yang terakhir ya, memanjat atap. The writer moms knock on the writer room. Ini merupakan yang pertama. And then Matt entered the house. Soon it was getting higher and higher. Matt entered the house. Ini kemungkinan 2 ya. The mud drowned their belonging. The writer saved their belonging. Oh ya, berarti setelah ibunya mengetuk pintu mengabari bahwa ada banjir, kemudian si penulis itu, lumpur itu kan masuk ke dalam ruangannya. Berarti ini adalah 2. Kemudian the writer setelah mengetahui bahwa ada banjir lahar masuk, kemudian dia berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Berarti the writer saved their belonging. Berarti ini adalah nomor 3. And then setelah menyelamatkan barang-barang miliknya, kemudian soon it was getting higher and higher. Setelah menyelamatkan barang, ternyata banjirnya tambah tinggi, ya kan? Nah, ini adalah nomor 4. And then the mud drowned their belongings. Lumpur ternyata menenggelamkan semua apa yang dia punya. Sebentar. Oh, ini bagian yang terakhir ya. Karena kan di sini kelihatan. Di sini setelah dia memanjat pohon dulu, baru melihat bahwa lumpurnya menelan semuanya. Berarti yang nomor 5 adalah yang ini nomor 5.
Kemudian yang nomor 6 yang terakhir adalah the mud drowned their belonging. Jadi semua lumpur itu menelan semua barang yang dia punya. Nah, seperti ini. And then let's continue to activity 6. Circle the word in each row that is different from the others. Use your dictionary if you need help. Lingkarilah kata di bawah ini yang sekiranya berbeda dari lainnya. Gunakan kamus jika kamu membutuhkannya. Oke, kita yang pertama. Mud, water, soil. Ini ada lumpur, ada air, ada tanah, ada batu. Nah, kalau yang namanya lumpur itu pasti campuran tanah, bukan ada batunya, ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang nomor kedua, knee, hip, head, chest. Knee, hip, chest itu adalah bagian tubuh, sedangkan head ini adalah topi. Ya. Number 3, eat, throw, swallow, chew. Nah, yang bukan adalah memakan, menelan. Terus ini apa ini? Mencicip ya. Nah, kalau throw ini melempar, ya. Beda sekali dengan kata kerja memakan. Throw itu kan melempar. Berarti ini bukan. And then number 4, want, attempt, try, struggle. Nah, ingin, bertahan, mencoba, ini kesulitan. Nah, yang tidak sama artinya dengan dari keempat kata ini yang paling berbeda arti siapa? Jelas yang kesulitan atau struggle. And then kitchen, living room, study room. Nah, ini ketiganya ada di rumah. Yang classroom ini ada di sekolah. Ya, berarti ini yang berbeda. And then hurry, terburu-buru, rush, speed, take. Nah, kecepatan ini pasti terburu-buru. Rush ini juga terburu-buru. Konteksnya. Berarti yang bukan adalah takes. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Kita sudah dapat 6 activity. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.